Orang tua korban yakni Dita Calara Silaban dari Hotber Silaban didampingi Ketua PBB Helvetia Timur Simbolon di Kejaksaan Negeri Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, MSTV melaporkan, Jumat tanggal 21 November tahun 2025. Tragedi kecelakaan merenggut dua korban jiwa yakni Dita Calara Boru Silaban umur 14 tahun anak dari Hotber Silaban dan bersama Sri Tambunan umur 20 tahun anak dari Binsar Tambunan. Kedua korban meninggal dunia pada saat kejadian pada Minggu tanggal 27 Juli tahun 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pelaku sopir pribadi bernama Faris Andrian umur 28 tahun, laki-laki, agama Islam. Sopir pribadi Innova BK 1453 divonis 4 tahun 2 bulan, sedangkan yang menabrak terlibat sudah menghilangkan nyawa seorang anak-anak. Kecelakaan maut divonis Kejaksaan Negeri Medan 4 tahun 2 bulan terlibat kecelakaan maut. Hakim Kejaksaan Negeri Medan membaca keputusan dari Jaksa Emi Herani Siregar SH, di ruangan sidang yang menewaskan dua orang anak divonis 4 tahun 2 bulan, di Pengadilan Negeri Medan, Kamis, tanggal 20 November tahun 2025 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menurut Hakim, perbuatan terdakwa melanggar pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan, mengatur hukuman bagi pengemudi yang lalai menyebabkan kecelakaan dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sanksinya adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan, atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Yang anehnya lagi majelis hakim menjelaskan, mobil akan dikembalikan kepada pemilik dan boleh dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kematian dan belum ada perdamaian dengan para korbannya. Sedangkan, hal-hal yang meringankan terdakwa terus terang dan mengakui semua perbuatannya, hakim menjelaskan. Namun seorang tua korban tidak terima kalau mobil sebagai barang bukti yang menabrak anaknya dikembalikan kepada pemiliknya. Orang tua korban sempat angkat bicara bahwa, ia akan menuntut dan mencari mobil pelaku yang menabrak anaknya. Untuk membuktikan apakah mobil tersebut pantas dikembalikan begitu saja kepada pemiliknya, tanpa ada proses hukum yang berlaku. Saat persidangan siap Jaksa Emi Herani Siregar SH, keluar dari ruangan persidangan, wartawan berusaha minta wawancara penjelasan dari Jaksa Emi Herani Siregar SH, namun tidak berani memberi wawancara kepada wartawan alias bungkam. Ada apa dengan Jaksa Emi Herani Siregar SH? Wartawan, saat diwawancarai orang tua korban tidak terima barang bukti dikembalikan kepada pemilik mobil, karena sudah mengakibatkan anaknya meninggal dunia. Orang tua korban minta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak, harapan besar keluarga korban tuntaskan keadilan sesuai undang-undang yang berlaku, tegasnya. Ketua PBB Helvetia Timur, Parsauran Simbolon saat menjelaskan kepada awak media, di Kejaksaan Negeri Medan, yang tidak terima kalau mobil mengakibatkan anak anggotanya meninggal dunia, mobil pelaku tidak boleh dikembalikan tanpa proses hukum yang berlaku. Ia mengatakan kuat dugaan bahwa ada permainan antara Jaksa Emi Herani Siregar SH bersama si pelaku. Lalu Ketua PBB Helvetia Timur Simbolon mengarahkan seluruh anggotanya kembali balik kanan, karena tidak ada dapat keadilan di Kejaksaan Negeri Medan ini. Seorang tua korban kesal mendengar keputusan dari Hakim Kejaksaan Negeri Medan. Edison Haryanja mengabarkan dari Medan. Ya, mobil disita dan dilelang negara. Sekarang kenapa bisa dikembalikan ke pemiliknya mobilnya? Anakku udah mati dua orang. Anakku udah meninggal. 2 orang korbannya, Pak. Nah, ada apa dengan Jaksa Emi? Berarti dia minta suap. Saya nggak terima itu, Pak. Bapak sebagai apa sekarang di saat ini persidangan tadi? Saya sebagai orang tua korban sekalian saksi. Di persidangan tadi apa saja yang diputuskan oleh pihak jaksa? Putusan penjara selama 4 tahun 12 bulan. Pelaku. Mobilnya kenapa dikembalikan ke pemilik hak? Seharusnya kan berapa tahun dari penjara pelaku itu mobil harusnya segitu. Kenapa bisa dikembalikan? Apa yang Bapak harapkan selanjutnya dalam hal kasus ini? Kalau bisa mobilnya harus ditahan selama si korban ditahan 4 tahun 2 bulan. Sesuai dengan undang pasal 310 yang tertera di sana 6 tahun penjara dan Ya. denda 12 juta. Menurut Bapak itu adil apa tidak? Tidak adil. Maksimal Apa itu yang 6 Bapak tahun terima? kalau undang-undang 310 4. Di mananya Bapak keberatan? Keberatan mobilnya kenapa nggak ditahan? Kenapa dikembalikan sama pemiliknya? Yang Bapak Seharusnya itu kan
harus ditahan selama 4 tahun 2 bulan. Sesuai dengan yang Sesuai dengan undang-undang hukuman si korban, Iya. si pelaku. Harapan Bapak selanjutnya bagaimana? Ya saya harus memastikan itu mobil harus ada. Dicari mobilnya di mana, Dicari. maksudnya begitu ya, di Ya. mana gitu. Ya. Harusnya mobil itu ditahan begitu. Ditahan. Negara Kenapa ya. bisa dikembalikan? Berarti permainan Iya. sama jaksa Emi. Siapa namanya Emi? Ya. Coba Bapak sebagai Bapak korban, orang tua korban, apa yang Bapak harapkan untuk selanjutnya untuk di proses hukum ini oleh Kapolri atau hukum atau di mana gitu. Coba Bapak bermohon sama-sama. Panggil aja Pak Prabowo. Jalan yang tidak pas. Kenapa seperti itu saya katakan ada kejanggalan. Di saat mereka di sidang pertama ada panggilan, ada pemberitahuan kepada keluarga korban. Sidang kedua tidak ada pemberitahuan sama sekali. Ditelepon sama sama ajudan jaksanya, katanya mereka tidak masuk, alasan. Sementara yang punya unit yang dipakai kendaraan super itu yang melakukan kecelakaan itu mereka hadir di saat sidang kedua. Maka dari situ tidak sebagai anggota saya sebagai anggota PBB yang mengalami korban anaknya meninggal dunia atas kecelakaan tersebut, kami tidak terima dan kami ingin mengawal pendampingan hukum ini. Sementara tadi ada vonis hakim mengatakan bahwasanya itu kena di pasal 310 sama 312, 310 dengan 312 dikenakan hukuman vonis jatuh hukuman 4 tahun 2 bulan, dan ada bahasa di situ yang menyampaikan bahwasanya mobil itu dikembalikan kepada pemilik. Nah, memang benar di kemarin waktu sidang pertama pihak pemilik mobil masih datang untuk upaya mengadakan mediasi keluarga untuk berdamai, tapi setelah mereka melewati sidang kedua tidak ada pemberitahuan, dan setelah mau vonis kita telepon balik untuk pihak yang punya mobil tidak mau mengangkat HP, bahkan kita WA dibaca saja tidak ada respon sama sekali. Nah, jadi menurut kami, saya percaya ini ada permainan antara jaksa jaksa Emi yang menangani kasus kecelakaan, dugaan ada permainan antara jaksa Emi dengan punya mobil. Menurut dugaan kami seperti itu. Ada apa sebenarnya? Jadi untuk itu harapan saya supaya hukum di publik ini supaya ditegakkan seadil-adilnya, jangan sampai ada yang maksudnya yang sabotase ataupun yang tertindas, termasuk apalagi orang-orang kecil seperti anggota saya Hotber Selabar beserta Bapak Petambunan. Sebelum mediasi hari ini, sebelumnya ada berapa kali mediasi Pak? Dari mana? Sebelum mediasi hari ini, sedang ada hari ini. Mediasinya hanya cuma dari pihak yang punya mobil. Kemarin mereka memang pernah datang sekali minta kepada PBB untuk memediasi supaya bisa antara pihak si orang tua korban dengan pemilik mobil mengadakan upaya perdamaian. Kita memang tanggapi kemarin, memang sekali hanya melalui telepon, tapi setelah itu belum ada pertemuan. Terus saya juga kasih arahan kepada pencerahan kepada pihak orang tua korban. Mereka setelah tidak terima, saya telepon balik tidak diangkat lagi atau tidak direspon sama sekali. Harapan Bapak sebagai ketua PBB di wilayah Helvetia, apa selanjutnya setelah ini terjadinya? Harapan saya, yang pastinya saya tidak terima dengan putusan itu. Kenapa tidak terima? Memang benar, kita juga manusia toleransi, kita juga tahu kecelakaan itu sampai di mana. Menurut saya hukuman itu kepada si supir itu tadi di pasal 310 dengan 312, menurut saya memang sudah dikenakan hukuman 4 tahun 2 bulan. Ya sebagai manusia juga namanya ada unsur ketigaan. Saya bisa terima, bahkan sama korban saya sampaikan tidak masalah. Tapi yang membuat kejanggalan termasuk unit itu kenapa harus dilepaskan? Untuk itu kita harus ambil upaya hukum untuk kita tidak terima upaya itu. Tadi putusan hakim unit itu tadi dikembalikan kepada pemilik kendaraan. Kira-kira seperti itu.